Baik, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tes, tes. Baik, para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, ya. Saya yakin semuanya berbahagia, ya, karena bisa hadir dengan di kegiatan Puja Bakti di hari Uposatha pada malam hari ini. Walaupun saat ini di luar saya lihat cuacanya cukup ekstrim, ya, badai, hujan badai. Namun kita yang sekarang ini sedang berada di ruangan ini, saya kira semuanya dalam keadaan yang nyaman dan aman, ya. Cek tes. Baik, Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, izinkan saya pada malam hari ini untuk dapat berbagi yang mana di hari Uposatha ini. Suara saya di belakang jelas nggak ya? Jelas. Kathleen jelas, Kathleen? Jelas, ya. Di hari yang bahagia ini, ya, kita pada hari ini juga memperingati dan melaksanakan hari Uposatha, ya. Maka pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu Uposatha dan puasa dalam agama Buddha. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, ya, ini tanpa menyinggung dari agama atau kepercayaan yang lain, bahwasanya saudara-saudara kita, ya, yang beragama Muslim, ya, ini besok merayakan hari Idul Fitri, ya, Idul Fitri, dan kita juga bersama-sama merasakan kebahagiaan karena saudara-saudari kita telah menunaikan ibadahnya, ya, yaitu melakukan puasa selama kurang lebih 30 hari, ya. Nah, besok mereka, saudara-saudari kita, adalah hari kemenangan, ya. Kemenangan karena telah melaksanakan puasa dan melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah yang ada di agamanya. Nah, dan ternyata tidak lama lagi kita juga akan bersama-sama merayakan dan memperingati salah satu hari besar dalam agama Buddha, yaitu apa, Bapak Ibu? Waisak, ya, hari Trisuci Waisak, hari yang sangat bersejarah dalam perkembangan agama Buddha. Nah, khususnya untuk di Indonesia, hari raya Waisak merupakan hari raya yang juga diakui secara nasional dan kemudian dijadikan sebagai hari libur nasional. Ya, walaupun ada hari-hari yang lain, ya, kita ada 4 hari raya, tapi yang spesial di Indonesia adalah hari raya Trisuci Waisak karena ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ya, cuacanya cukup ekstrim, ya. Baik.
Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, bahwa pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan puja bakti di hari Uposatha, dan tentunya kita sudah tahu ya apa sih itu Uposatha ya. Ini pertanyaan saya yang Bapak Ibu masih konsentrasi mendengarkan saya atau konsentrasi mendengarkan badai? Ya. Baik, jadi dalam agama Buddha itu ada satu hari ya, satu hari yang mana hari ini cukup di sakral itu, tolong dikunci bisa ya, disakralkan dalam agama Buddha, yaitu yang dikatakan sebagai hari Uposatha. Nah, Uposatha sendiri ya, Uposatha sendiri itu bagi pemeluk agama Buddha itu ada 3 maknanya. Yang pertama dipakai sebagai sebutan untuk hari ya, hari Uposatha. Yang kedua yaitu sebutan terhadap peraturan-peraturan yang dijalankan pada hari Uposatha, yaitu Atasila atau 8 sila. Dan yang terakhir, Uposatha itu juga ya berarti puasa dalam agama Buddha. Ya. Nah, kenapa kemudian kita perlu memahami Uposatha, dan juga kita perlu melihat atau memahami bagaimanakah puasa dalam agama Buddha. Ya, mungkin dari beberapa kita ini bertanya-tanya, ada nggak sih puasa dalam agama Buddha? Ya, ada nggak sih puasa dalam agama Buddha? Bahkan mungkin dari saudara-saudara kita atau bahkan dari anak kita sendiri bertanya, ada nggak puasa dalam agama Buddha? Ya, kenapa bisa demikian? Karena kita itu khususnya di Indonesia, kita hidup di negara multicultural, multi budaya, multi agama, yang mana banyak dari kita karena melihat fenomena-fenomena dari agama yang lain, kemudian kita sedikit membandingkan antara Buddhisme dengan agama yang lain. Nah, disitulah kemudian akan menimbulkan pertanyaan, baik itu dalam diri kita atau pada anak-anak kita. Ya. Nah, karena apa? Kemudian ini perlu dibahas, karena mungkin kita sendiri belum memahami, dan kemudian kita juga belum bisa menjelaskan. Ya. Atau kita mungkin lupa. Ya. Kenapa sih saya mengambil topik ini? Karena ini penting, Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa mencari, dalam pencarian kita tidak bisa menemukan, maka kita akan mengikuti yang lainnya. Ya. Sebagai contoh, ini kisah nyata ya. Kisah nyata, karena ini terjadi dalam kehidupan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya hidup di keluarga ya,
keluarga yang mana tidak semua keluarga saya itu Buddhis. Hanya keluarga saya, keluarga besar ya, maksudnya dari ayah ibu sampai ke saya, sampai ke saya itu adalah Buddhisme. Yang lainnya itu beragama atau memiliki kepercayaan agama yang berbeda-beda. Ya, kakek dari ayah bukan Buddhisme, kakek dari ibu juga bukan Buddhisme, ya, om, paman, tante, keponakan, semuanya bukan Buddhis. Ya, disitulah kemudian muncul pertanyaan dari seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil yaitu saya. Saya waktu itu saya masih SD, ya, masih SD karena sering saya ikut ya menginap tinggal bersama kakek nenek saya pada suatu ketika bertanya kepada ayah saya, "Pak, aku mau puasa." Apa jawaban dari ayah saya? "Puasa apa?" "Ya puasa seperti yang lainnya." "Oh, kamu mau puasa?" "Ya." Ya, nggak apa-apa. Tapi bukan itu puasanya. Ya, oke ya. Bukan seperti itu puasanya, kata ayah saya. Ya. Adakah yang bertanya-tanya demikian? Ya, saya kira mungkin ada. Bahkan ada dari beberapa anak kita, anak bapak ibu ya, anak bapak ibu, anak saya masih kecil ya. Anak bapak ibu yang bertanya tentang hal demikian. Karena memang fenomena yang terjadi di masyarakat demikian. Ya, di sekolah ditanya, Andre, ya ini kan Andre ya, Andre akhirnya pulang kampung setelah sekian lama. Ya, Andre, ya waktu masih kecil, Andre, kamu kan agama Buddha, ada nggak puasa dalam agama Buddha? Ketika itu dilontarkan, ada dua kemungkinan. Ketika dia belum tahu, yang pertama, ada tiga kemungkinan ya, ada tiga kemungkinan. Satu, menjawab tidak ada. Yang kedua menjawab ada, yang ketiga menjawab tidak tahu. Nah, jawaban antara tidak ada dan tidak tahu itu adalah jawaban yang tidak diinginkan oleh seseorang yang ditanya. Ya, karena itu akan menimbulkan diskredit, ya. Apa ya bahasa diskreditnya? Ya, seperti itulah ya, merasa bahwa kita itu kecil, ya, seperti itu ya, kecil. Ya. Nah, sama itu terjadi pada kehidupan saya. Pada kehidupan saya. Kalau kehidupan teacher SD enggak ya. Dia tinggal di kampung yang mana semua di kampungnya itu Buddhis, ya. Pasti dia paham. Kalau saya tidak. Nah, ini mungkin terjadi pada kita semua. Nah, pada saat itu saya bertanya seperti itu kepada ayah saya, kepada bapak saya. Beliau berkata bahwa, oh tidak, kamu puasanya tidak seperti itu. Berarti dalam angan-angan saya, dalam agama Buddha ada puasanya. Puasanya seperti apa, Pak? Nanti ya. Ya. Jadi pas waktu itu kalau nggak salah saya masih kelas SMP kelas 1, tiba-tiba orang tua saya mengatakan bahwa kamu mau puasa? Nah ini kan di luar badai ya Bapak Ibu, kita lama-lama di sini ya. Ya. Mau pulang juga susah kan? Ya. Jadi orang tua saya, ayah saya mengatakan, kamu mau puasa kan? Ya. Besok kamu puasa. Lah kok besok? Emang besok hari apa? Besok adalah hari lahirmu. Ya. Nyambung nggak Bapak Ibu? Dengan konsep uposatha, nanti saya jelaskan uposatha. Nah, sebenarnya itu kurang nyambung.
Tapi itu harap dimaklumi karena memang kehidupan di kampung saya terutama ya, itu sangat jarang sekali mendapatkan pencerahan dharma. Nah, pada saat itu saya dikasih tahu besok kamu puasa, ya. Besok kamu puasa. Sebelum mandi kamu baca ini, ya. Ada pakai bahasa Jawa gitu ya. Baca, kemudian kamu makan jam 6 sore, makannya lagi besok jam 6 sore. 24 jam berpuasa. Ya. 24 jam berpuasa. Nah, saya menganggap bahwa ini puasa dalam agama Buddha. Ternyata itu adalah puasa hari kelahiran, atau kalau bahasa Jawa dikatakan weton. Saya sendiri juga enggak mendalami ya tentang itu. Saya sendiri tidak mendalami tentang itu, tapi yang saya tahu di weton saya puasa. Saya melatih diri. Ya, saya melatih diri. Tapi Bapak Ibu, pada momen itu ada kendala yang harus saya hadapi. Pertama, saya belum pernah puasa selama hidup saya, dan saya harus puasa 24 jam. 24 jam. Hambatan yang kedua, di kampung saya dulu, umat Buddha itu ada yang namanya anjang sana. Tahu ya Bapak Ibu ya, anjang sana. Kalau pas hari tertentu, pergi ke rumah umat, ya, di rumah umat ini kita melakukan sembayang atau puja bakti, ya, sembayang atau puja bakti dengan tujuan mendoakan keluarga yang mengundang kita. Itu dilakukan secara bergiliran, dan kemudian si pemilik rumah atau tuan rumah itu melakukan pelimpahan jasa, ya, dengan mempersembahkan dana makanan kepada umat yang hadir, ya. Nah, itu kendala yang kedua Bapak Ibu. Masih SMP kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat, tapi kejadiannya saya ingat. Jadi ketika itu ikut anjing sana, selesai anjing sana dikasih makanan. Ya, anak kecil yang sore makan, kemudian pas di situ sekitar jam 8, jam-jam segini ada makanan. Tetapi saya nggak bisa makan. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Berat sekali rasanya. Ya, berat sekali. Apalagi di situ ada makanan-makanan, ya, ada kue, ada pisang goreng dan lain-lain, ya, ada kopi, ada teh dan lain-lain. Berat. Nah, tapi saya masih kuat. Ya. Kemudian bulan selanjutnya seperti itu. Tapi pada saat itu mungkin orang tua saya melihat bahwa kasihan juga. Ini kan masih dalam tahap latihan. Jadi mengatakan bahwa kamu boleh minum, tapi tidak dihabiskan setengahnya. Kamu boleh makan, tapi secukupnya. Jangan dihabiskan. Maaf, jangan banyak-banyak, karena memang pada momen itu tidak ada makanan, ya, tidak ada makanan dalam bentuk nasi atau nasi sayur. Nah, nanti kita akan lihat betul atau enggaknya apa yang diajarkan dalam hal jawaban dari orang tua saya, dan juga bagaimana penerapannya, ya, bagaimana penerapannya. Yang pastinya di situ adalah pada saat itu ada momen, yaitu saya harus melaksanakan puasa 24 jam. Ya, 24 jam. Mungkin ya ada beberapa orang yang seusia saya sudah melaksanakan itu, tapi saya sendiri belum pernah pada saat itu. Ya, kalau nggak salah ingat saya cuma 3 kali melakukan itu, ya. Kenapa? Karena pertama sering lupa. Kalau orang Jawa itu harinya itu ada
pon wage legi kliwon, ya, pon paing wage legi kliwon, ya. Jadi ada itu. Nah, saya nggak mau nyebutin saya lahirnya di hari apa, nanti saya dipelet, ya. Biasanya kan seperti itu. Wah, hari lahirnya apa? Ya, nanti dipelet, ya. Enggak, ya. Itu hanya bercanda. Nah, kita akan bahas tentang uposatha dan nanti kita akan kaji apakah jawaban tersebut masuk akal. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, khususnya untuk orang tua kita harus bisa menjelaskan, ya, harus bisa menjelaskan. Untuk yang masih remaja harus bisa menggali, ya, harus bisa menggali dengan cara yang betul, ya, dengan cara yang benar, yaitu bertanya kepada orang yang memang paham, bisa ke Romo Pandita atau ke Bante, atau bisa membaca di literasi digital tentang Buddha Dharma. Ini untuk generasi muda atau remaja. Nah, untuk orang tua kita punya tanggung jawab menjelaskan kepada anak. Ketika ada anak atau anak kita yang bertanya tentang konsep ini. Karena kembali kita berada di negara yang multi-culture, yang kadang diri kita sendiri yang membandingkan dengan agama orang lain. Bukan orang lain yang membandingkan kepada kita sendiri yang membandingkan. Seperti saya tadi, saya membandingkan tentang apa yang dilakukan dalam keluarga besar saya dan kenapa tidak dilakukan dalam keluarga kecil saya pada saat itu. Ya. Nah, arti dari kata uposatha itu sendiri adalah masuk dan berdiam. Jadi uposatha itu artinya masuk dan berdiam. Nah, masuk dan berdiam ini maksudnya adalah masuk dan berdiam di wihara. Ya. Nah, wihara sendiri dalam uposatha ini ada dua maknanya. Satu, wihara dalam bentuk bangunan seperti ini. Dua, wihara yang ada dalam diri, yaitu keluhuran dari Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, UPK. Nah, ketika masuk dan berdiam di wihara ya saat ini, dalam artian masuk dan berdiam di wihara dalam konsep bangunan seperti wihara Buddha Warman ini, bahwa ketika hari uposatha kita hadir ke wihara, ya, kemudian kita bersama-sama melakukan kebajikan, kita mengambil tekad untuk melaksanakan atasila atau 8 sila, ya. Kemudian kita belajar Dharma, baik melalui tanya jawab, diskusi, ataupun mendengarkan khotbah dan berlatih meditasi. Nah, itu konsep uposatha, masuk dan berdiam dalam pengertian masuk dan berdiam ke wihara. Nah, pengertian yang kedua, masuk dan berdiam ke wihara dalam hal keluhuran. Dalam hal keluhuran, di sini adalah dengan pemahaman benar kita memiliki pemahaman benar karena kita sudah hadir di wihara, kita belajar, kita mengambil sila, kita memiliki tekad, ya, kita melaksanakan meditasi. Nah, setelah itu kita masuk dan berdiam dalam keluhuran Brahma Wihara.
berkembangnya meta, karuna, mudita, dan UPK. Nah, ini makna dari kata uposatha itu sendiri, yaitu masuk dan berdiam. Ya, bukan berarti masuk dan berdiam, masuk ke wihara diam-diam saja. Ya, tapi ada yang dilakukan. Ya, ada yang dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, menyatakan diri, bertekad melakukan latihan pengendalian diri dengan pelaksanaan sila, ya, melakukan meditasi dan mempelajari serta mendalami dharma. Bisa melalui diskusi, membaca ataupun mendengarkan khotbah dharma. Ini makna dari uposatha, yaitu masuk dan berdiam. Nah, kemudian disambung atau dikaitkan dengan puasa. Ya. Nah, puasa itu sendiri, Bapak Ibu, itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upawasa. Ya. Nah, upawasa itulah yang kemudian oleh umat Buddha lebih familiar, kita menyebutnya dengan uposatha. Nah, jadi puasa dalam agama Buddha apa? Puasa dalam agama Buddha harinya adalah hari uposatha. Pelaksanaannya adalah uposatha sila atau melaksanakan atangga sila atau melaksanakan 8 sila. Ya. Jadi ketika ditanya, Bapak, ada di dalam agama Buddha ada puasa enggak sih? Ada, Nak. Apa itu? Nama harinya bukan hari puasa. Nama harinya adalah hari uposatha. Pelaksanaannya itu melaksanakan 8 sila. Setidaknya kita bisa memiliki jawaban yang cukup menenangkan hati anak kita. Ya. Nah, kemudian menjadi bahasa serapan di Indonesia yang kemudian kita kenal dengan istilah puasa. Ya, puasa. Nah, kalau kita melihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa itu diartikan menghindari atau tidak makan dan minum dengan disengaja, melebihi batas waktu yang ditentukan, dan hal-hal lain sebagainya. Ya, jadi dalam kategori yang lebih sempit itu dikatakan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan aktivitas lainnya. Nah, sedangkan untuk puasa dalam agama Buddha atau upawasa atau atasila atau uposatha sila itu sendiri ini lebih luas, yaitu menghindari segala nafsu duniawi. Ya, nafsu duniawi ya Bapak Ibu, segala macam nafsu duniawi yang itu berlandaskan pada loba dosa moha dengan melaksanakan 8 sila tadi. Yang kedua, selain untuk menghindari atau pelatihan diri untuk menghindari nafsu-nafsu duniawi, juga meningkatkan kualitas diri. Ya, jadi tidak hanya pengendalian diri, tetapi juga meningkatkan kualitas diri. Yang tadi saya sampaikan dengan belajar, berdiskusi, mendengarkan dharma, kemudian
berlatih meditasi, serta melakukan kebajikan lainnya. Contohnya, Bapak Ibu ketika hari Uposatha, biasanya saya lihat di grup ada yang melakukan function. Nah, itu salah satu bentuk meningkatkan kualitas diri melalui kebajikan. Ya, melalui kebajikan. Nah, jadi puasa di dalam agama Buddha, kita melaksanakan 8 sila, dan yang kedua, di hari tersebut, selain kita melaksanakan 8 sila, melakukan latihan untuk pengendalian diri, kita melakukan peningkatan kualitas diri. Ya, Bapak Ibu. Nah, tapi juga ada yang berkaitan dengan makan. Ya, ada yang berkaitan dengan makan. Karena di sila yang ke-6, ya, Wikala Bojana Weramani Sika Padang Samadhyami, di situ juga memang diatur tentang tata cara bagaimana makanan yang bisa dikonsumsi dan batasan waktunya. Ya. Nah, memang berdasarkan di situ juga ada kaitan dengan makan ya, tapi tidak serta-merta yang dibahas hanya makan, karena dalam salah satu sutta dikatakan bahwa ada 3 macam uposatha ya yang berkembang pada saat di India ya. Yang pertama itu dikatakan sebagai uposatha penggembala. Nah, uposatha penggembala, yang kedua dikatakan sebagai uposatha niganta, yang ketiga dikatakan sebagai uposatha Arya. Ya. Nah, uposatha penggembala itu diibaratkan sebagai seorang penggembala. Seorang penggembala yang mana ketika mengembala sapinya itu kan untuk mencari makan ya. Mencari makan. Kemudian pada hari sudah sore sapinya dibawa pulang. Ya. Kemudian sampai di rumah, apa yang dilakukan oleh seorang penggembala? Berpikir, besok sapi saya bawa makan kemana? Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Kita bawa sapi hari ini, kita bawa ke daerah Tanah Kongsi. Satu hari di situ rumputnya habis, sapinya dibawa pulang. Apa yang kita pikirkan? Besok sapinya mau bawa makan kemana? Maksudnya di sini adalah ketika hari uposatha kita terikat kepada makanan, itu sama seperti yang dikatakan sebagai uposatha penggembala. Ya, karena kita terlalu memikirkan bahwa makanan. Jadi saya setelah lewat jam ini saya nggak boleh makan. Saya akan makan sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian besok pagi karena saya dari jam ini sampai jam ini saya tidak makan, saya akan makan. Saya mau makan makanan yang ini jenisnya. Jadi yang dikonsepkan itu apa? Saya ini terakhir makan, besok saya harus makan yang sudah saya inginkan. Nah, ini tidak dikatakan oleh Buddha, pelaksanaan uposatha yang seperti ini tidak membawakan manfaat. Kenapa? Karena yang timbul pada saat itu adalah
keserakahan, nafsu-nafsu keinginan yang muncul. Ya, kalau kita kalau kita uposata itu batas waktunya kan ada ya, Romo ya, Romo Gusan. Jam 12. Ya, kita ngomongin aja jam 12 tidak boleh. Lewat dari itu kita tidak boleh makan. Nah, karena sudah dipikirannya lewat jam 12 saya nggak boleh makan, saya akan makan banyak sekali nih. Biar saya kuat sampai besok pagi. Nah, itu salah satu bentuk hal yang keliru. Menurut Buddha, itu tidak membawa manfaat yang besar. Karena tujuannya adalah untuk melenyapkan nafsu duniawi, bukan memunculkan nafsu duniawi. Yang kedua, uposata nigata. Jadi pada zaman kehidupan Buddha itu juga ada beberapa spiritual yang cukup terkenal. Salah satunya adalah Niganta. Nah, saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang. Jadi dikasih contohnya di pelaksanaan hari uposata itu seseorang dari kelompok tersebut akan menjatuhkan kayu atau tongkat. Nah, ke arah mana kayu atau tongkat itu kemudian contohnya ini dijatuhkan ke arah barat gitu. Dia akan mengatakan bahwa saya sejauh sekian ratus kilometer dari titik ini saya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, kalau lewat dari itu berarti boleh. Nah, apa yang di sini dikatakan kurang pasnya menurut pandangan Buddhisme bahwa cinta kasih dan kasih sayang melalui metode ini terbataskan. Terbataskan oleh apa? Oleh jarak. Karena lewat dari itu kita sudah boleh melakukan hal yang kita janjikan atau yang sudah kita tekadkan. Nah, yang ketiga itu dikatakan sebagai uposata Arya. Nah, pelaksanaan uposata Arya itu dikatakan oleh Buddha bahwa ketika di hari uposata kita itu melakukan perenungan atau dalam bahasa Pali disebut anusati. Ya. Apa saja yang direnungkan? Satu, merenungkan Buddha atau dikatakan Buddha Nusati. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Nah, di hari uposata kita merenungkan itu. Ya. Tapi saya anjurkan yang direnungkan arti Indonesianya setelah membaca palinya. Ya. Karena jangan sampai kita baca tapi tidak tahu maknanya. Bagaimana kita mau merenungkan. Jadi kita merenungkan dengan baca palinya, setelah itu renungkan arti Indonesianya. Ya. Kemudian yang kedua, Dharma Nusati, ketiga Sangga Nusati. Nah, 3 sarana atau 3 perlindungan ini ketika kita renungkan, ya, ada nggak ketiga hal itu pada diri kita, ketika itu ada akan menimbulkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa menimbulkan kebahagiaan. Ya. Kemudian merenungkan sila atau sila nusati. Kita merenungkan moralitas baik yang sudah kita lakukan. Nah, ketika itu terjadi akan menimbulkan kebahagiaan dan menimbulkan semangat untuk lebih meningkatkan. Kemudian ada Caga Nusati, merenungkan kedermawanan,
bahwa kedermawanan itu akan menghasilkan ini ya. Ketiga, yang selanjutnya merenungkan tentang makhluk-makhluk dewa atau dewa nusati. Ya, di situ kembali lagi ya. Kenapa sih seseorang bisa terlahir di alam dewa ya atau di alam surga? Oh, dengan melaksanakan sila. Oh, dengan memiliki kedermawanan. Oh, dengan apa tadi? Sila, kedermawanan. Ya. Nah, itu ada nggak dalam diri kita? Ketika kita mengatakan bahwa ada dalam diri kita, menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang kedua, akan ditingkatkan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai Uposatha Arya. Nah, berkaitan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha Nusati, ya, itu memang kita harus pahami maknanya, bukan hanya bahasa palinya, ya. Karena Buddhisme itu, Bapak Ibu, itu disampaikan oleh Buddha bahwa ajarkanlah Dhamma ya demi kasih sayang kepada semua makhluk berdasarkan bahasa yang paling mudah dipahami. Nah, inilah yang membuat kita bangga, kagum dengan ajaran Buddha dan Budayana tentunya ya. Biasanya hari Minggu kita baca Pali. Hari ini kita baca Liam Keng. Beda atau sama, Bapak Ibu? Beda atau sama? Beda ya? Beda. Bedanya di mana sih? Bedanya di bahasa dan tradisi. Tujuannya sama. Ya, tujuannya sama. Sumbernya sama. Buddha, Dharma. Ya. Maka inilah hebatnya agama Buddha dan kita harus bangga sebagai umat Buddha. Ya, terutama ya Buddha Warman ini, Budayana. Kita mau baca Pali silakan, Mahayana silakan, Tantrayana silakan. Ya, oke balik lagi tentang uposatha dan puasa. Jadi dalam agama Buddha kita jangan sampai terjerat bahwa puasa itu hanya sebatas gaya keagamaan. Tahu ya gaya keagamaan? Bahwa, ini loh agama Buddha. Ada puasanya. Atau bahkan diri kita sendiri yang menimbulkan gaya pada diri kita sendiri. Hari ini uposatha. Saya ya kalau sudah bilang saya berarti timbul ego. Ketika sudah timbul ego, sebenarnya itu bukan yang diinginkan dari pelaksanaan uposatha. Ya. Nah, jadi bukan hanya sebatas gaya keagamaan atau bukan hanya sebatas tradisi dalam satu agama, tapi lebih ke arah bagaimana menjaga moralitas kita, ya, dan meningkatkan kualitas dari diri kita. Nah, inilah yang kita kenal dengan uposatha dan juga bisa dikatakan sebagai puasa dalam agama Buddha. Nah, pelaksanaannya Bapak Ibu tahu ya? Pelaksanaannya tahu kan? Tahu. Tanggal Cait. Terus kalau 8 apa bahasa Hokkien? Cipue. Oh, Ciupue.
Capgo. Kemudian Jisa, ya, Jisa. Betul ya, Jisa kan? Ya. Jadi Ceit, Cupwe, Capgo, Jisa. Ini dilakukan berdasarkan penanggalan bulan, ya, berdasarkan penanggalan bulan. Kemudian tata caranya seperti apa? Tata caranya pertama tadi kan kita tadi mengenal ya, uposatha artinya adalah masuk dan berdiam di wihara. Tata caranya ketika di satu wihara ada biku, maka kita ke wihara kemudian memohon tuntunan atasila. Itu ya Bapak Ibu. Nah kalau di Padang gimana? Yang jarang ada biku berarti jarang uposatha sila, ya. Karena kan harus nunggu biku. Iya ya? Betul nggak? Ada dua caranya. Yang pertama ketika ada biku, tadi kan saya bilang ketika ada biku. Kalau tidak ada biku, ya sudah. Di depan altar Buddha menyatakan tekad untuk melaksanakan atasila atau 8 sila. Oke. Nah, kemudian ada yang harus diperhatikan. Ya, ada yang harus diperhatikan dalam menjalankan 8 sila ini. Sila 1, 2, 4, dan 5 itu sama dengan Pancasila Buddhis. Ada perbedaan di sila yang ke-3, kemudian ada penambahan di sila 6, 7, 8. Di sila yang ketiga, kalau di Pancasila itu kan bunyinya Kamesu Micacara. Kalau di atasila bunyinya Abrahmacharya. Ya. Sama-sama berhubungan dengan hubungan, tetapi beda maknanya. Oke. Kalau Pancasila Buddhis, kita bertekad melakukan Pancasila Buddhis, suami istri boleh melakukan hubungan suami istri, ya, hubungan badan. Kalau sudah kita mengambil atasila Abrahmacharya, walaupun suami istri tidak boleh melakukan hubungan badan atau tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, ini sedikit perbedaan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang tadi berpuasa atau makanannya. Kalau 7 dan 8 saya kira semuanya bisa dipahami ya. Biasanya yang agak ribet itu memang ya makanan ya. Makanan. Nah, Wikala Bojana berlatih diri untuk menghindari makan lewat dari waktu yang seharusnya atau di waktu yang salah. Dalam hal ini itu dikatakan sebagai lewat dari tengah hari. Nah, ketentuannya kalau siang, yang siang tadi ya, lewat dari tengah hari itu berarti bayang-bayang kita sudah sedikit condong ya, tidak benar-benar lurus. Atau kalau sekarang mudahnya jam 2 wale, ya, 12. Kalau yang di subuhnya, yang di subuh itu adalah ketika kita bisa melihat telapak tangan, apa namanya ini? Garis tangan tanpa bantuan lampu.
ya. Atau kalau dulu kan di hutan ya kita bisa melihat hijaunya daun, ya. Kalau kita sudah buka mata, nah kita bisa melihat garis tangan, di situ kita boleh makan. Ya, di situ kita baru boleh makan. Bagaimana yang matanya minus ya pakai kacamata, kalau enggak makan-makan nanti ya. Harus pakai kacamata ya. Ini enggak makan-makan. Ya, harus pakai kacamata. Tetapi tidak pakai bantuan lampu senter dan pelita. Nah, dari batas waktu garis telapak tangan bisa dilihat sampai tengah hari, kita boleh makan dan minum. Tapi harus diperhatikan secukupnya. Jangan karena ini waktunya boleh makan, saya akan makan sebanyak-banyaknya. Maka itu yang tadi dikatakan sebagai uposatha penggembala. Ya, badainya belum selesai kan? Oh, sudah ya. Itu yang dikatakan sebagai uposatha penggembala tadi. Ya. Nah, kemudian makanannya apa aja yang boleh? Ya. Yang pasti makanan itu yang pertama tidak berasal dari kerugian makhluk lain. Ya, kerugian ini tidak berasal dari pencurian, tidak berasal dari kita yang kemudian melakukan pembunuhan dan lain-lain. Ya. Yang kedua, lewat dari jam itu, jam 12, apakah boleh makan? Ya. Saya katakan aturannya, kalau aturannya itu tidak boleh. Tetapi kalau untuk tahap latihan, ya biasanya untuk tahap latihan ya kan masih boleh ya. Kita mengajarkan anak-anak kita ya untuk tidak untuk melakukan uposatha, tidak boleh makan nasi ya. Karena kita orang tua kan punya cinta kasih ya. Kamu nanti anaknya sakit perut, pengen makan, kita kasih makanan seperti energen dan lain-lain. Ya, itu silahkan dalam kategori anak latihan, ya, dalam kategori anak latihan yang masih kecil-kecil. Nah, tetapi kalau dalam pelaksanaan yang sebenarnya itu sudah tidak diizinkan. Minum juga ada aturannya. Minum jus boleh, tapi harus disaring, ya. Susu, nah susu tidak boleh. Ya, susu tidak boleh. Susu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan ini dalam posisi saya sebagai sangga atau sebagai biku, ya. Tetapi kalau sudah lewat dari waktu tersebut, memang jangan memberikan, bukan jangan, diusahakanlah ya, diusahakan jangan memberikan susu kepada biku. Ya, tetapi kembali lagi ke tradisinya. Kalau bikunya Mahayana atau bikunya Theravada atau Tantrayana, tentu kita harus punya kebijaksanaan. Jangan kemudian kita malah menghakimi karena berbeda tradisi. Ya. Nah, itu untuk makanan. Nah, kalau untuk yang sila ke-7 dan 8, ya tidak boleh menyanyi, menari, bermain musik. Itu yang sila ke-7 ya, nonton, memperhias diri, menggunakan wewangian-wewangian, itu juga tidak dianjurkan. Karena kita berlatih untuk tidak melakukan itu. Ya. Nah, kalau menggunakan peralatan-peralatan elektronik, kalau sekarang gini ya, sekarang itu boleh enggak? Selama itu digunakan untuk belajar, boleh. Tetapi kalau untuk memuaskan keinginan, tidak. Nyanyi,
Boleh. Tapi nyanyinya lagu yang bisa meningkatkan kualitas spiritual. Pas hari Uposatha, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Wihara Gita Pendupaan. Ya, karena nggak boleh nyanyi, pendupaannya dibaca. Ya, bukan seperti itu juga. Ya, menyesuaikan. Ya. Kemudian wewangian ya, wewangian di sini kalau tujuannya untuk tidak menimbulkan apa namanya ya, kalau bahasa itunya orang di sekitar kita nyaman, menjadikan orang di sekitar kita nyaman boleh digunakan, contohnya deodoran. Karena kita yang tahu gitu ya. Kita yang tahu seberapa wangi ketiak kita, bukan orang lain, tapi kita sendiri yang tahu. Ya. Jadi ketika itu berkaitan dengan kemanfaatan dan ketepatan guna, ya, bisa digunakan. Ya. Oke. Kemudian yang ke-8, bertekad untuk melatih diri menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Baik, mungkin tidak saya perpanjang lagi, ya. Tapi di sini saya akan sedikit, ya, karena kan tadi saya bilang apakah yang disampaikan oleh orang tua saya itu benar atau salah, ya. Dalam kategori ini saya katakan masih dalam kategori benar, ya. Kenapa? Karena itu yang bilang orang tua saya, ya. Bukan ya, bukan. Karena apa? Karena dalam kategori puasa menahan hawa nafsu itu apa yang dikatakan oleh orang tua saya itu benar, ya. Bahwa kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu, ya, nafsu duniawi, ya. Tetapi memang kalau dilihat dalam konsep Buddhisme ya ada sedikit perbedaan, terutama tadi yang masalah waktu dan lain sebagainya. Tapi dalam kategori pelaksanaan puasa itu menurut saya masih betul, ya, karena di situ juga tidak menganjurkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Buddha atau Buddha Dharma. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan saya dengan seksama, dan apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Baik, jika tidak ada, saya akhiri dengan selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.